Oke, ini adalah pertemuan pertama dari mata kuliah Business Intelligence ini. Di sini kita akan bahas soal pengantarnya ya. Nanti ini akan dibagi menjadi dua pertemuan. Oke, yang pertama kita akan bahas masalah lingkungan bisnis dan organisasi itu sendiri. Ya, jadi lingkungan dari organisasi bisnis itu sudah mengalami banyak perubahan nih di abad ke-21. Nah, perubahan itu sendiri memaksa organisasi bisnis untuk beradaptasi agar mereka bisa mempertahankan kelangsungan organisasinya. Terus banyak faktor juga tuh yang mempengaruhi perubahan lingkungan bisnis organisasi. Salah satunya adalah globalisasi yang merupakan salah satu faktor penyebab perubahan yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Terus ditambah dengan dukungan internet, kita dapat berkomunikasi dan bertukar informasi secara cepat, mudah, dan murah. Nah, di sini kita lihat ya grafiknya, ini adalah faktor-faktor pengubah lingkungan bisnis dan respon dari organisasinya seperti apa gitu. Jadi di situ ada tiga komponennya. Yang pertama itu adalah faktor pengaruhnya apa aja. Di situ ada globalization, customer demand, government, market condition, competition dan lain-lain. Nah, itu menghasilkan apa? Pressure dan opportunities. Jadi ada dua hal tuh, tekanan dan kesempatan. Nah, nanti respon organisasi seperti apa? Misalnya bikin strategi, menambahkan produktivitas, mencari vendor baru, dan seterusnya. Nah, dari situ mereka memutuskan untuk misalnya menganalisa laporannya, terus menggunakan business intelligence, dan sebagainya. Ini adalah gambaran secara umumnya. Nah, kita masuk ke bagian business environment factor dulu nih. Jadi faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi gitu ya untuk mendorong tadi itu persaingan antar organisasi. Yang pertama itu globalization ya tadi, terus ada customer demand, terus ada government regulation atau peraturan pemerintah, market condition, kondisi dari pasar itu sendiri, terus persaingan dan lain-lain gitu. Nah, pertama nih, kita lihat dari faktor terhadap perusahaannya itu sendiri dulu. Yang pertama di sini, perkembangan teknologi itu memicu terjadinya globalisasi ya. Dengan dukungan internet, kita dapat berkomunikasi dan bertukar informasi secara cepat, mudah, dan murah. Dampaknya apa? Ini merubah kondisi pasar. Jadi ada kompetisi antar perusahaan dalam suatu industri menjadi semakin ketat nih, karena adanya globalisasi itu tadi. Terus, kemudahan dalam mengakses informasi menuntut setiap perusahaan agar lebih efektif dan dinamis. Sehingga model bisnis mereka lebih mudah ditiru oleh pesaingnya. Jadi karena udah global ya, semuanya bisa lihat. Jadi kita bisa lihat nih, oh si A punya produk si A tertentu, si B punya produk tertentu. Gitu. Jadi model bisnisnya bisa dilihat sama orang tuh. Nah terus setiap perusahaan berupaya agar memiliki keunggulan kompetitif sehingga mereka bisa memenangkan persaingan untuk meraih pangsa pasar. Nah itu tadi karena bisnis modelnya mudah ditiru, jadi mereka perlu tuh keunggulannya apa nih dibanding yang lain, meskipun bisnisnya sama. Nah, salah satu contoh yang paling jelas adalah penerapan e-bisnis dan e-commerce nih, gitu ya. Dengan dukungan teknologi informasi, transaksi jual beli dapat dilakukan secara real time dan perusahaan bisa mendapatkan pasar yang lebih luas. Ini dari sisi perusahaannya. Nah, terus dari sisi pelanggannya gimana, gitu ya. Nah, karena adanya dampak tadi terhadap environment-nya ya, pelanggan jadi punya nilai tawar yang lebih kuat ya, karena sudah banyak udah gampang untuk mencari produk baru gitu, jadi punya banyak pembanding, terus semakin banyak opsi pasar yang bisa dipilih kayak tadi e-commerce, berapa banyak e-commerce yang ada sekarang gitu kan ya, jadi mereka punya banyak pilihan. Nah karena ada itu, loyalitas terhadap satu produk jadi semakin berkurang karena mereka punya banyak opsi. Nah, terus di situ pelanggan jadi bisa beralih dengan mudah ke produk yang lain yang menawarkan nilai lebih, misalnya dari harga, kualitas maupun pelayanannya. Nah, karena pesaingnya sudah banyak dan pemainnya sudah banyak, maka pelanggan jadi cenderung lebih cerewet nih. Jadi lebih karena daya daya mereka lebih tinggi gitu ya posisinya mereka. Terus pelanggan selalu menuntut adanya kustomisasi dari produk atau jasa yang ditawarkan. Dan biasanya mereka selalu membanding-bandingkan dengan produk yang lain ya. Sama kalau kita misalnya mau belanja di toko online nih. Di toko A kita cari barang yang kita mau, misalnya baju. Di toko B kita juga mau cari baju. Nah biasanya kita bandingin tuh entah harganya, entah kualitasnya, entah proses kirimnya dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari perspektifnya, faktor-faktor tadi itu menimbulkan dua kondisi. Yang pertama itu pressure atau tekanan, yang satu lagi itu kesempatan. Nah, tekanannya seperti apa? Ya otomatis karena ada beberapa faktor tadi, perusahaan jadi dituntut
untuk beradaptasi agar bisa tetap bertahan nih dalam industri bisnis ya, entah mereka harus inovasi yang baru-baru kayak gitu, terus mencari nilai lebih dan sebagainya. Nah, terus apabila mereka kurang tanggap atau terlambat dalam merespon perubahan yang ada, biasanya bisnisnya jadi terancam ya karena pesaing lebih unggul dari mereka gitu. Nah, tapi di satu sisi akan muncul opportunity atau kesempatan dari kondisi globalisasi tadi tuh, dari faktor-faktor yang tadi. Yang pertama ya berarti kesempatan untuk berinovasi dan mendapatkan pasar. Misalnya contoh kita pemain baru nih di bidang e-commerce misalnya. Nah, kita jadi punya kesempatan tuh untuk berinovasi dan mendapatkan pasar karena sudah global. Semua orang bisa melihat gitu loh. Nah, terus banyak pemain baru nih karena tadi ya sudah globalisasi, jadi banyak pemain baru yang bisa merusak pasar yang sudah ada gitu. Jadi misalnya muncul penjual-penjual baru yang mungkin katakanlah produknya lebih bagus dari produk yang lain. Terus pasar tidak lagi didominasi oleh pemain-pemain lama. Jadi di sini pemain baru sama pemain lama sudah tidak ada bedanya karena sudah ada global tuh, sudah globalisasi. Jadi semua orang bisa melihat selama kualitasnya bagus bisa jadi pemain lama kalah dengan pemain baru gitu. Nah, terus peluang untuk meraih pasar akan terbuka lebar bagi perusahaan yang bisa merespon dan menyesuaikan strateginya dengan perubahan-perubahan yang ada pada lingkungan bisnis. Itu ya. Nah, contohnya di sini, misalnya katakanlah ada industri telepon ya atau seluler atau smartphone. Dulu kita lihat nih bagaimana Nokia ya, itu market leader tuh di urusan smartphone atau telepon seluler ya. Banyak banget bertebaran di pasar terkait dengan mobile phone atau smartphone dari Nokia. Nah, sekarang Nokia udah kehilangan dominasinya tuh. Kenapa? Nah, Nokia terlambat nih dalam menyikapi perubahan yang terjadi di pasar. Saat transisi, Nokia itu tetap bertahan dengan sistem operasi Symbian-nya. Padahal waktu itu muncul apa? Muncul Android, terus ada Apple juga gitu ya. Yang pada akhirnya membuat mereka perlahan-lahan kalah bersaing dengan kompetitornya tuh. Coba kita lihat sekarang Android sama iOS sudah booming banget sekarang, bahkan mayoritas ya dua itu ya, dua sistem itu untuk bagian telepon seluler atau smartphone kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya di sini perusahaan harus bisa cepat merespons setiap perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis di zaman globalisasi seperti ini. Terus manajemen juga sebagai pengambil keputusan harus bisa merespon perubahan tersebut dengan reaktif, antisipatif, adaptif, dan proaktif. Perusahaan tidak bisa bersikap pasif nih. Tadi ya, kayak misalnya Nokia dia tetap dengan kondisinya, berarti kan dia cenderung pasif tuh. Pada akhirnya telat untuk bereaksi atau mengambil keputusan. Kita bisa menganalogikan suatu perusahaan layaknya tubuh manusia nih. Jadi misalnya apabila kita sudah mulai merasa tidak enak badan kan pasti ada gejala-gejala awal sakit tuh. Ya maka kita harus segera melakukan tindakan kan ya. Sama begitu juga dengan perusahaan. Nah, dari diagram tadi ya kalau kita lihat di sini, setelah ada faktor di sebelah kiri ya, ada globalisasi, customer demand, government regulation dan sebagainya. Nah, respon perusahaan itu harusnya seperti apa gitu ya. Jadi di situ kita lihat responnya perusahaan adalah yang pertama itu membuat perencanaan strategis. Terus menggunakan bisnis model terbaru dan inovatif. Memperbaiki proses bisnis, berpartisipasi dalam kerjasama bisnis, terus memperbaiki sistem informasi perusahaannya, memperbaiki relasi kerjasama, mendorong inovasi dan kreativitas, meningkatkan layanan dan relasi dengan pelanggan, terus beralih ke e-commerce mungkin gitu ya. Terus skema produksinya jadi make to order gitu kan. Terus mengimplementasikan teknologi informasi untuk meningkatkan komunikasi, akses data, dan kolaborasi. Terus respon cepat terhadap kompetitor dalam harga, promosi, produk, dan jasa baru. Terus mengotomatisasi banyak aktivitas, mengotomasi pengambilan keputusan. Terus meningkatkan pengambilan keputusan dengan analitik. Nah, di sini kita lihat ya konsep kecerdasan bisnis intelijen itu seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi bisnis intelijen ini itu adalah evolusi dari sistem penunjang keputusan. Jadi bisnis intelijen ini memiliki tujuan utama untuk menyediakan akses interaktif terhadap data, memungkinkan manipulasi data dan memberi manajer kemudahan untuk melakukan analisis bisnis. Nah, dengan kemampuan analisis bisnis itu, manajer dapat melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, dengan adanya bisnis intelijen ini, itu istilahnya adalah sebagai payung yang mengkombinasikan berbagai macam arsitektur, teknik, analytical tools, aplikasi, dan metodologi yang memungkinkan
kemudahan akses terhadap data untuk membantu manajer melakukan analisis bisnis. Business intelligence membantu dalam transformasi data menjadi informasi serta pengetahuan, kemudian menjadi keputusan dan akhirnya menjadi tindakan. Nah, di sini kita lihat ya, kapabilitas dari business intelligence itu banyak sekali gitu ya. Nah, kita akan bahas satu-satu di sini. Salah satunya yang pertama itu adalah spreadsheet ya. Spreadsheet itu merupakan alat yang dapat digunakan dengan mudah dan sederhana untuk menyusun laporan. Dengan menggunakan spreadsheet, kita dapat mengurutkan data maupun membuat grafik nih dengan mudah. Nah, dengan adanya data dan grafik yang itu, fitur itu dapat membantu manajer dalam pembuatan keputusan. Nah, tapi kalau kita pakai spreadsheet gitu ya, itu ada beberapa kelemahan dan tidak efisien. Jadi misalnya ada terlalu lama dalam penyelesaian laporan, terus ada resiko kesalahan. Karena apa? Karena pengguna secara langsung dapat menginput data ke lembar kerja. Nah, kemudian ada decision super system. Jadi capability dari business intelligence itu termasuk dari decision super system. Jadi kita bisa terjemahkan gini, sistem penunjang keputusan ya gitu. Jadi SPK itu sendiri adalah merupakan sistem yang terkomputerisasi dalam mengelola dan menganalisis data dengan menggunakan model. Tujuannya untuk meyakinkan pemilihan keputusan. Nah, ini adalah bagian dari kemampuan si business intelligence itu sendiri. Nah, kemudian ada kapabilitas terkait ekstrak, transport, atau load. Ekstrak, transport, dan load, atau kita bisa sebut dengan ETL ya. Jadi di sini business intelligence itu juga ada proses mengambil data dari berbagai sumber, terus mengubahnya menjadi format yang kita butuhkan. Nah, terus data yang telah dirubah itu kita masukkan ke dalam pusat data atau data warehouse tuh. Nah, kemudian data tersebut diekstrak ya dari data tersebut gitu kan ya. Terus dari data tersebut diekstrak merupakan proses menghimpun data dari database, kemudian transform merupakan proses mengkonversi data tersebut dengan cara menggabungkan beberapa data dengan dimensi yang sama, diukur menjadi data yang dibutuhkan atau format yang sesuai gitu ya. Misalnya sebagai contoh nih, untuk mendapatkan data yang berkualitas perlu dilakukan cleaning, misalnya menyeragamkan format jenis kelamin, misalnya ada yang tulisannya pria, laki-laki, male dan sebagainya gitu ya. Misalnya katakanlah dari data itu kita ekstrak, kita transform, terus kita load ulang menjadi P dan W misalnya seperti itu. Ini adalah kapabilitas dari business intelligence dari sisi ETL. Nah, kemudian ada data warehouse juga nih. Itu adalah tempat utama atau pusat yang digunakan untuk menyimpan semua data perusahaan yang berguna untuk mendukung keputusan. Data yang disimpan dalam data warehouse itu sendiri merupakan data penting dan konfidensial bagi perusahaan biasanya. Terus data tersebut dihimpun dari berbagai sumber internal maupun eksternal dengan berbagai format. Data warehouse juga digunakan untuk mendapatkan informasi yang membantu manajer dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah. Jadi ini ada data warehouse nanti ya. Oke, terus ada juga data mart. Jadi sebenarnya data warehouse itu memiliki fungsi yang serupa dengan data mart, tapi data mart ini skupnya lebih kecil. Jadi dia sebenarnya bagian dari data warehouse gitu. Nah, kalau misalnya data warehouse itu menyimpan seluruh data perusahaan, biasanya kalau data mart ini untuk memenuhi kebutuhan informasi dari sekelompok pengguna tertentu, misalnya katakanlah data mart untuk proses HR, data mart untuk proses sales, data mart untuk proses purchasing dan sebagainya. Nah, kemudian ada kapabilitas dari sisi metadata. Jadi, kita bisa punya informasi dari data-data tersebut, misalnya katakanlah ada file Word nih. Nah, file Word kan kita jadi tahu tuh file itu extensionnya apa, jenis filenya apa, dibuatnya kapan, terus kapan file itu dimodifikasi, siapa pemilik file itu. Nah, itu kan informasinya ada semua tuh. Nah, itu disebut sebagai metadata. Di file Excel juga ada, di file TXT juga ada, gitu, di gambar, di foto dan sebagainya. Nah, terus ada kapabilitas untuk query dan reporting. Jadi kita bisa bikin formula nanti tuh di BI-nya tuh untuk memproses data dari database dan menampilkan informasi yang dibutuhkan kepada pengguna atau manajer. Dengan pakai software ya, apapun itu, nanti data diproses menjadi informasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Nah, kemudian ada sisi Executive Information System. Jadi sistem penunggu keputusan atau SPK yang digunakan untuk manajer dalam memilih keputusan. Executive Information System menampilkan informasi yang penting yang mencakup keseluruhan aktivitas bisnis di perusahaan, namun menyediakan informasi yang mudah dipahami oleh pengguna atau manajer. Biasanya,
Sistem ini menampilkan informasi tersebut dalam bentuk yang lebih ringkas seperti grafik ya. Karena biasanya gini, kalau kita untuk menganalisa sesuatu biasanya kita lebih mudah menganalisa dalam bentuk grafik nih. Jadi kan lebih enak dilihat juga gitu ya, lebih mudah secara visualisasinya kayak gitu. Nah, terus ada kapabilitas dari sisi financial reporting. Jadi di sini itu adalah proses menyampaikan sesuatu laporan keuangan gitu ya. Jadi dalam bentuk laporan keuangan. Nah, biasanya ini tidak hanya dalam bentuk cash flow, ada laba ruginya juga gitu, tapi juga ada neraca dan sebagainya. Ada perkiraan manajemen di masa depan. Jadi kan misalnya kita ada laporan keuangan tahun sebelumnya, tahun sekarang, nah kita bisa prediksi nih kira-kira keuangan kita bakal tumbuh atau menurun di tahun depan gitu. Jadi nanti manfaatnya banyak sekali nih dari sisi financial reporting. Kemudian ada juga online analytical processing atau OLAP gitu ya. Ini adalah proses untuk menganalisis data dengan sudut pandang yang berbeda atau multidimensi. Ini biasanya nanti ada cubes gitu ya. Nah, nanti ada proses pembahasan terkait cube sendiri. Nah, terus ada dengan OLAP ini, informasi yang didapatkan menjadi lebih luas dan beragam karena perspektifnya banyak nanti nih kalau kita pakai OLAP gitu ya. Misalnya, kita membandingkan data penjualan per bulan, dimensi waktu, misalnya bisa dimensi waktu, dimensi kategori dan sebagainya. Nah, manajer dapat informasi tentang bulan dengan penjualan tertinggi misalnya kayak gitu, atau dengan kategori yang penjualannya paling besar gitu. Dengan demikian, manajer dapat paham nih informasinya itu seperti apa sebenarnya kayak gitu. Nah, kemudian dari sisi dashboard. Jadi di sini BI itu bisa menampilkan dashboard tuh. Biasanya dashboard ini menampilkan seluruh informasi yang singkat mengenai kegiatan dari perusahaan, ya, salesnya seperti apa, naik turunnya penjualan, atau stoknya seperti apa. Jadi kayak satu halaman yang isinya informasi summary dari si perusahaan itu sendiri. Gitu. Nah, biasanya informasi ini memang diambil dari data warehouse tuh, dari komponen yang sebelumnya. Baru data tersebut ditampilkan. Nah, informasi yang ditampilkan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna, misalnya bagian divisi yang mana nih, misalnya divisi penjualan. Biasanya mereka mau melihat dashboard dari sisi salesnya naik atau turun, toko mana yang penjualannya paling bagus, seperti itu. Nah, kemudian juga ada scorecard dashboard ya. Ini scorecard dashboard memiliki fungsi untuk menampilkan informasi mengenai perkembangan terhadap tujuan strategis dari perusahaan. Biasanya pendekatannya ini balance scorecard gitu ya. Ini mirip dengan digital cockpit dashboard gitu. Biasanya di sini menampilkan grafik secara real time. Nah, kemudian dari sisi workflow, jadi di BI itu ada kapabilitas untuk workflow ya. Jadi kita bisa atur langkah-langkah yang melibatkan beberapa orang dalam menyelesaikan tugas perusahaan. Jadi di sini kita bisa atur tuh proses di dalam BI-nya. Jadi misalnya kita bisa menggambarkan alur kerja yang berurutan dan setiap langkah juga saling berinteraksi. Nah, di sini workflow digambarkan dalam bentuk flowchart yang berguna untuk menggambarkan langkah-langkah dalam alur kerja gitu. Kemudian ada alert dan notification ya. Ini adalah bagian dari BI juga gitu ya. Itu adalah pesan peringatan yang dikirim kepada manajer, jadi sesuai data yang ada ya, menunjukkan adanya kondisi atau kejadian yang penting atau salah gitu. Sehingga kita dapat mengambil keputusan tuh sebagai manajer, misalnya seperti itu. Terus sebagian besar manajer tidak selalu memantau informasi kondisi perusahaan. Jadi misalnya kan kita udah punya datanya sudah ditampilkan, tapi kan tidak selamanya kita melihat dashboardnya gitu kan. Nah, kita perlu nih alat dan notification. Nah, BI bisa seperti itu gitu. Dengan menggunakan fasilitas alat ini, manajer tidak akan melewatkan informasi penting karena mereka diingat itu ketika ada sesuatu yang salah, sistem bakal ngasih notifikasi ke manajernya. Kemudian dari data mining gitu ya, ini adalah proses untuk mendapatkan informasi baru yang didapatkan dari pengumpulan data yang sudah ada. Kemudian, data tersebut kita proses dengan cara meringkas dan menggabungkannya dengan data lainnya. Nah, data mining dapat pula mencari suatu tren maupun pola dalam data. Misalnya contoh, sebuah supermarket bisa mendapatkan informasi baru bahwa penjualan item X sering diikuti oleh item Y. Jadi kayak misalnya ketika kita beli roti, misalnya diikuti dengan pembelian selai atau pembelian susu dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa dapat polanya tuh dari data yang ada. Itu namanya adalah data mining. Itu bagian dari BI juga. Nah, kemudian BI juga kita bisa arahkan untuk predictive analysis gitu ya. Jadi kita bisa analisa pola pada data yang telah kita punya. Dengan menganalisis data yang ada, kita bisa bandingkan atau mencari hubungan antara berbagai jenis data yang ada nih. Kita dapat informasi mengenai resiko tindakan yang akan diambil dan peluang tindakan tersebut.
Predictive analytics dapat juga meramalkan kejadian di masa yang akan datang berdasarkan data yang diperoleh. Misalnya seperti apa sih? Jadi misalnya gini, bulan sebelumnya kita menjual 100 barang gitu. Nah, misalnya berdasarkan data itu beberapa bulan sebelumnya, kita bisa memprediksi kira-kira di bulan depan itu produk kita bakal laku berapa banyak sih, seperti itu. Nah, dari situ kita bisa melakukan planning terhadap berapa banyak stok yang harus kita buat, berapa banyak harus kita produksi, berapa banyak kita harus order bahan pembuat produk itu sendiri, kayak gitu. Jadi kita bisa melakukan prediksi itu kira-kira bulan depan kita bakal menjual berapa banyak. Contohnya seperti itu. Kemudian ada kapabilitas dari sisi broadcasting tools ya. Jadi ini adalah alat yang digunakan untuk menyebarkan atau membagikan informasi kepada pengguna. Nah, ini bisa membantu untuk meningkatkan kinerja dalam pelaporan. Nah, ada juga kapabilitas sebagai portal nih. Jadi ini adalah wadah yang diperuntukkan menampung seluruh laporan di perusahaan dengan menggunakan sistem. Portal menampilkan seluruh laporan dan informasinya disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik. Nah, jadi ini adalah portal umum yang bisa diakses sama karyawan untuk mengakses laporan sesuai dengan divisinya, seperti itu. Nah, setelah kita tadi bahas komponen-komponen apa aja sih yang ada di BI itu sendiri ya. Nah, sebenarnya itu ada tahap evolusi dari BI itu sendiri. Jadi sebenarnya kapabilitas BI yang beragam itu dilatar belakangi dari sejarah dari BI itu sendiri yang mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Sebenarnya istilah BI itu baru muncul di tahun 90-an karena sebelumnya adalah Management Information System dan Executive Information System. Nah, jadi kalau kita gambarkan ya, nah, itu seperti ini. Jadi tahapannya pertama itu adalah manajemen system reporting, periodic report, dan sebagainya. Terus bergerak ke 1980 ke executive operating system. Masuk ke 90-an ada OLAP, udah mulai ada OLAP, udah mulai ada dynamic multidimension. Baru muncul istilah BI. Nah, kemudian di tahun 2000-an udah bertingkat lagi tuh, udah ada penggunaan AI, data to text mining, web-based portal, dan sebagainya. Nah, itu adalah pengantar untuk masalah BI ya. Jadi teori-teori dasar dulu di BI itu sebenarnya ada apa aja sih gitu. Nah, kita akan bahas lebih detail di pertemuan berikutnya. Terima kasih.